Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Ada banyak berkat, ada banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Saya belum melihat tangan-tangan yang bersuka cita oleh Tuhan Yesus di atas dan di bawah. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita tinggi-tinggi sebagai wujud pengakuan kita akan otoritas kebenaran firman Tuhan. Di lantai 4 juga saudara, di lantai 3. Mari sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Dengan imam percaya sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Saudara yang mengikuti bagian tema khotbah MA ini God's Will, dari bagian yang pertama, boleh angkat tangan saudara dari bagian yang pertama. Oh puji Tuhan ya, hampir semuanya tidak angkat tangan. Puji Tuhan, semuanya angkat tangan. Kita masuk dalam bagian yang terakhir. Saudara, sedikit merecap kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu saya membahas mengenai sebuah pribadi yang dikenal sebagai pribadi yang tidak diperhitungkan. Namanya Daud. Saya katakan minggu lalu, jangan marah kalau orang meremehkan saudara. Jangan marah kalau orang tidak mempercayai saudara. Bahkan jangan marah kalau dalam lingkungan saudara, dalam keluarga saudara, dalam kantor saudara, saudara diperlakukan totally different, amat sangat berbeda. Mungkin karena orang melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Orang hanya bisa menebak-nebak, tapi Tuhan tahu masa depan saudara. Katakan amin. Jangan marah kalau ayahmu bahkan tidak percaya sama saudara. Bahkan jangan marah kalau orang-orang terdekat saudara meremehkan mimpi saudara. Selama mimpi itu dari Tuhan, selama saudara melibatkan Tuhan, maka orang-orang yang meragukan saudara, menertawakan saudara, mereka akan dibawa Tuhan duduk di bangku paling depan untuk melihat tangan Tuhan yang kuat mengangkat saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Katakan amin. Dan hari ini saudara, kemarin kita membahas ada 4 kebenaran mengenai orang-orang yang menolak kita. Kebenaran yang pertama adalah delay. Seringkali Allah memakai waktu. Seringkali Allah memakai penundaan. Penundaan kalau dari sisinya Tuhan bukan hal yang buruk, katakan amin. Karena Allah adalah masterpiece-nya, dia adalah pemimpin orkestra. Dia tahu kapan harus memainkan gitar. Dia tahu kapan bass harus main. Dia tahu kapan drum harus main. Dia tahu kapan musik yang lain harus main. Jadi tunggu giliranmu dengan sabar. Jangan pakai waktunya manusia. Jangan pakai caranya manusia. Tetapi tunggulah waktunya Tuhan, karena Tuhan melihat dari atas. Dia tahu rencananya perfectly. Rencananya tidak ada peluang untuk gagal. Seringkali yang pertama delay. Jangan marah. Kalau hari ini ketika engkau sedang mencari atau sedang bergumul untuk keturunan. Dan ketika engkau ke dokter, dokter mengatakan belum ada tanda-tanda kehamilan. Jangan marah. Waktumu akan tiba. Jangan marah kalau saudara sudah melamar pekerjaan. Dan pekerjaan saudara gak dapat pekerjaan, tapi orang lain yang hidupnya jauh dari Tuhan tapi yang mendapat pekerjaan. Jangan marah. Anak-anak muda engkau yang mendaftar yang namanya SPNBTN, jangan marah. Kalau kau cari-cari namamu dari atas sampai bawah, bawah sampai atas, gak ada namamu, yang ada nama orang yang saudara tahu jauh dari kata Tuhan. Jangan marah, karena Tuhan belum selesai sama saudara. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan belum beres sama Ngana. Bilang sama yang baru ngomong, apalagi sama Ngana bilang. Amin. Yang kedua dikatakan yang kita pelajari dari Daud, kemarin kita akan cepat saja. Daud mengalami yang namanya discouragement atau patah semangat. Mengalami yang namanya ketakutan. Takut itu wajar. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya masih takut, saya masih manusia. Amin. Hari-hari ini orang berharap saudara bisa mencium yang namanya bau. Hari-hari ini kalau kita cium orang buang angin, kita bahagia. Karena artinya kita bebas dari COVID. Kita cium, kurang ajar, bisa cium, berarti sembuh.
Wih, ada orang hari ini gak bisa cium loh. Ada makanan, gak bisa cium dia. Jadi saya mau bilang sama saudara, lihat dari kacamatanya Tuhan. Kalau orang melihat Goliat terlalu besar, orang ketakutan, Daud melihatnya beda. Makanya minggu lalu saya bilang, saya doa. Tuhan karuniakan saudara mata yang melihat sesuai dengan Tuhan yang melihat. Mata yang dapat melihat berbeda dengan cara dunia melihat. Katakan amin. Oh, Samuel melihat abang-abangnya Daud, jatuh hati sama abang-abangnya Daud. Tuhan gak jatuh hati karena saudara bisa pencitraan. Saudara bisa kelihatan hebat. Saudara bisa kelihatan baik. Saudara bisa kelihatan suci. Saudara bisa kelihatan pendeta, pelayan Tuhan. Tapi Tuhan tahu siapa saudara. Saudara gak bisa bohongin Tuhan. Saudara bisa kelihatan, orang lihat saudara udah ada lingkaran di atas. Jalan sudah nyanda napak lagi. Tapi hatimu busuk, Tuhan bilang layak dapat Oscar. Jangan marah, saya berdoa Tuhan. Orang-orang Israel melihat Goliat bilang, aduh buju buneng gede banget. Ketakutan lari, tapi Daud melihat Goliat apa? Saking gedenya, gue timpuk gak akan pasti kena. Gak mungkin gak kena. Itu anak Tuhan begitu. Orang dunia lihat COVID, kiamat nih, kita anak Tuhan lihat COVID, puji Tuhan. Gue bisa jualan masker. Itu pasti COVID-nya orang Chinese tuh. Lihat COVID, puji Tuhan. Ini COVID ini kesempatan untuk menginjil, katakan amin. Saudara diputusin orang dunia bilang, aku kurang apa? Saudara bilang sama putusin saudara, lihat nanti Jo. Aku akan ngundang kamu pernikahanku di GBK. Atta Halilintar. Saya tadi ke rumah mama sama saya bilang, aduh bontot. Aurel itu, itu orang baik banget itu. Mama satu persekutuan doa sama Aurel ya saya bilang. Pokoknya jangan pernah melawan ibu-ibu. Malaikat juga gak berani sama ibu-ibu. Yang ketiga dikatakan penolakan. Jangan marah kalau orang tolak saudara. Saya selalu bilang lebih baik tertolak di hadapan manusia tapi diterima Tuhan. Daripada seluruh orang terima saudara, Tuhan bilang aku gak terima engkau. Maaf ya, selama di dunia engkau bisa bohongin orang. Tapi nanti ketika yang namanya akhir zaman, kau ketok-ketok pintu kerajaan surga. Engkau bilang sama Tuhan, aku melayani engkau, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Kata malaikat, kata Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal engkau. It's okay kalau karena imanmu engkau ditolak oleh lingkunganmu. Gak apa-apa kalau karena menjaga kekudusan engkau diputusin oleh pacar. Gak apa-apa kalau karena cintamu kepada Yesus pekerjaanmu gak naik. It's okay. Lebih baik ditolak di dunia tapi diterima oleh Tuhan. Daripada dunia terima saudara tapi Tuhan tolak saudara. Yang repot dunia tolak, Tuhan juga tolak. Itu kisah-kisah kubur tidak menerima. Yang keempat, yang terakhir kita cepat saja. Dikatakan diragukan. Saul berkata demikian sama Daud. Aduh, Saul Goliat tiap hari bertempur. Goliat itu Kopassus. Sedangkan Daud satpam komplek. Daud dikatakan amatir. Sedangkan Goliat profesional. It's okay, it's okay. Makanya saya mau bilang sama saudara. Kita harus dapat mengelola perkataan-perkataan yang melemahkan kita bukan untuk membuat kita gak bisa tidur. Tapi jadi semangat buat kita. Jadi buat kita semangat untuk apa? Bersama dengan Tuhan lakukan perkara besar. Kan ada lagunya. Bersama Yesus. Lebih semangat dong. Udahlah, udah. Gak niat lo nyanyi. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Bersama Yesus. Lebih keras biar di rumah dengar. Tunjuk kiri kanan. Tunjuk lagi. Tunjuk lagi. Lebih semangat Gerenias. Yesus. Juru selamat. Garing Nias. Ya. Dia ngarang-ngarang aja. Semua begitu. Dia menyembuhkan gede.
di gereja aja masih bohong hidup lu. Di gereja aja masih bohong. Saya dulu waktu sebelum jadi pendeta, jadi MC saya. Sama teman saya, pendeta muda Semi Simorangkir. Semi Simorangkir mau nyanyi. Ya itulah yang MC itulah. Nyanyi lagu There is no other Jesus, Jesus ciptaan Kak Argo, my friend. Itu teman saya Semi gak bisa Inggris, cuma nyanyi my friend. Jangan ketawa sama kayak lo tadi. Yesus, dia pasal dia raja. Bertobat nggak anda? Kita akan masuk pada bagian yang terakhir saudara. Besok minggu kita akan membahas mengenai kuasa karya salib Yesus. Ngomong-ngomong minggu depannya lagi awal bulan mau Jumat Agung loh. Ayo ambil waktu buat puasa. Ayo ambil waktu buat bertobat. Ayo ambil waktu buat sungguh-sungguh sama Tuhan. Jumat Agung datang, tapi Minggu juga datang. Kalau cuma Jumat Agung datang, Minggu nggak datang, engkau mati nggak bangkit. Ada orang Kristen Jumat Agung dia muncul, Minggu dia nggak muncul, mati terus tuh. Ya, bilang kiri kanan Jumat Agung harus muncul, hari Minggu harus muncul. Terus Jumat Agung nanti hari Minggu pagi jangan lagi ke kuburan. Kau apa mengharap bangkit? Amin. Yuk kita masuk yuk kebenaran firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. How to defeat naysayer in your life. Bagaimana caranya mengalahkan orang-orang pesimis, orang-orang negativity, orang yang suka ngomong negatif. Celakanya seringkali orang-orang tersebut orang dekat kita. Our best friends, our family, bahkan mungkin our spouse, pasangan kita. Celakanya orang-orang tersebut, orang-orang yang punya impactful dalam hidup kita, punya impact yang besar, punya pengaruh yang besar. Poin yang pertama, bagaimana mengalahkan orang-orang. Karena gini, dalam hidup ini saudara ada masanya ketika saudara sedang running the race, ketika saudara sedang berlari, melakukan sebuah perlombaan iman, ada yang namanya supporter, tapi ada juga yang namanya nggak supporter. Dia akan bilang sama saudara, nggak bisa lakukan lah, nggak mungkin kau lakukan, impossible dan sebagainya. Lihat keluargamu, lihat latar belakangmu. Nah yang pertama, bagaimana kita dapat mengalahkan, saudara bisa catat di catatan saudara, bagaimana kita dapat mengalahkan orang-orang yang selalu ngomong negatif, orang-orang yang nggak pernah ngomong positif. Yang pertama, saya suka sekali bagian yang pertama, saya mulai dengan ini. Remember, they are not God. Mereka bukan Tuhan. Apa maksud omongan saya? Mengapa saya bilang mereka bukan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang memiliki kata akhir dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Karena hanya Tuhan, dokter pun gak punya kata akhir. Para expert, para ahli tidak punya kata akhir. Orang boleh ngomong apa aja. Orang boleh bicara apa aja soal saudara. Tapi kalau saudara yakin itu visi dari Tuhan. Kalau saudara yakin ini impresi yang Tuhan taruh di hati. Dan kalau saudara sudah mendoakan. Sekalipun orang tersebut, saya gak peduli siapapun dia. Tapi kalau saudara udah yakin ini dari Tuhan. Saudara sudah gumuli, sudah doakan. Dan saudara tahu ini pesan yang dari Tuhan. Remember. Tuhan lebih besar dari perkataan manusia. Amin. Alkitab katakan kita terlalu takut sama opini orang. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan dengan lebih menarik lagi. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percaya kepada Tuhan. Maka engkau akan apa? Akan aman. Saudara don't get me wrong ya. Bukan berarti saudara nggak boleh dengerin. Oh, yang saya maksud adalah saudara. Jadi harus jelas dulu. Saudara sudah tahu ini visi dari Tuhan. Katakan amin. Saudara sudah firm. Saudara Tuhan udah kasih visinya sama saudara. Tuhan saudara sudah doakan. Alkitab katakan, ayat yang tampilkan, Presi BMK. Dikatakan demikian. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan. Maka engkau akan apa? Akan aman. Kita enggak hidup
dari pendapat orang lain. Katakan amin. Apalagi di zaman sosial media seperti ini, netizen maha benar, maha sempurna. Mereka akan selalu komentarin soal kita. Saya tidak tahu kunci kesuksesan yang paling tepat, tapi saya tahu kunci kegagalan apa? Berusaha membuat semua orang senang. Karena akan selalu ada orang yang gak senang sama saudara. Gak peduli sebaik apapun. Yesus kurang baik apa? Yesus kurang penuh kasih apa? Yesus kurang keren apa? Tapi selalu ada orang yang gak suka sama Yesus. Apalagi saudara dan saya yang gak sempurna. Jadi kalau saudara hari ini sudah yakin visinya dari Tuhan. Saudara sudah percaya ini dari Tuhan. Saudara sudah doakan. Saudara Tuhan panggil saudara untuk melayani. Sekalipun orang bilang, gila lu masih muda jangan pelayanan. Atau saudara dipanggil sekolah pendeta dan orang bilang jangan sekolah pendeta. Atau saudara dipanggil untuk melepaskan hubungan yang salah. Terus orang bilang jangan, lakukan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Katakan amin. Kita nggak hidup dari pendapat orang lain. Apalagi zaman sekarang kita seneng banget nanya pendapat orang. Kita hidup kita dari pendapat orang. Tetangga kita ngomongin kita nggak bisa tidur. Orang ngomongin kita nggak bisa tidur. Ketika saya pertama kali jadi pendeta, saya berusaha membuat semua orang senang. Dan saya tahu itu jebakan yang iblis buat. Sekarang saya paham sebagai pendeta tugas saya menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, hati jemaat pasti. Terjemahan Inggris mengatakan dengan menarik, it is dangerous to be concerned with what others think of you. Berbahaya untuk memikirkan pendapat orang lain. Karena pendapat Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Dikatakan demikian dalam Yesaya 8 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayatnya yang versi BMK tolong ditampilkan. Dikatakan demikian. Saya baca. Ingatlah bahwa aku Tuhan yang maha kuasa adalah suci, hanya akulah yang harus kau takuti. 1000 orang boleh bilang yes sama rencana saudara. Tapi kalau Tuhan bilang no, ikut minoritas. Karena di mana ada Tuhan, minoritas jadi mayoritas. 1 juta orang boleh bilang no sama rencana saudara. Tapi kalau 1 orang Tuhan bilang yes, pilih yang 1 orang karena Tuhan yang punya kuasa. Amin saudara. Papa Aryaji bangun gereja Tiberias. Pertama kali Tiberias. Gereja yang pertama kali bangun di bioskop Tiberias namanya. Gereja yang pertama kali bangun di mall-mall Tiberias. Pertama kali Papa Aryaji pakai bioskop. Orang pada ngomongin. Harusnya gedung gereja, harusnya begini, harusnya begini. Kalau Papa Aryaji dengerin pendapat sesama rekan-rekan hamba Tuhan pada masa itu, nggak ada Tiberias hari ini. Bisa ngerti maksud saya? Tapi Papa Aryaji tahu visi ini datang dari Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan Papa Aryaji bikin Natalan di Gelora Bung Karno, banyak orang bilang belum ready, belum siap. Tapi Papa Aryaji tahu ini visi dari Tuhan. Dia jalanin. Ketika ingin membeli Hotel Gading Indah. Pada masa itu uang di bank gereja. Di tabungan gereja, rekening gereja. Jauh dari harga. Di Hotel Gading Indah yang sekarang saudara gereja kita punya. Harganya udah hampir ratusan. Bukan hampir, udah ratusan miliar. Pada masa itu banyak orang menentang rencana Papa Aryaji. Ketika pertama kali bangun Tiberias Gading Nias, gereja yang sudah duduk ini. Banyak orang menentang. Tapi Papa Aryaji tahu ini visi dari Tuhan. Dia maju terus. Ketika pertama kali minyak urapan Tuhan kasih sama Papa Aryaji. Pelayanan minyak urapan. Pelayanan perjamuan kudus. Kalau soal perjamuan kudus banyak orang yang ngerti. Tapi pelayanan soal minyak urapan. Bahkan sampai hari ini aja masih jemaat Tiberias masih gak ngerti. Ketika pertama kali Tuhan kasih visi. Kembalikan kuasa minyak dan anggur. Banyak orang bilang Papa Aryaji sesat. Tapi yang dulu bilang sesat. Sekarang pakai minyak urapan. Termasuk saudara kan. Yang dulu bilang gak benar. Sekarang, Pak minyak. Kita jangan mau ikut-ikutan pendapat orang.
Dulu keluarga besar saya kan namanya keluarga besar saya kan latar belakang saya kan Eropa. Di Pematang Siantar situ. Loh, saya punya kakek salah satu sekjen gereja tertua. Iya, kalau dia dengar bangkit dari kuburnya nih. Iya, ada darah gereja. Ketika kami pindah ke Tiberias, loh di keluarga besar kami ya gitu deh. Ya itu tahulah. Orang Batak kan. Iya kan, yang ketawa Batak itu. Jadi ketika saya keluar rumah, ini kalau saya bohong ya, Tuhan hukum bener. Saya keluar rumah ditanya sama, mau kemana kau? Saya bilang mau ke gereja, oh bagus. Gereja mana kau? Tiberias, ditarik tangan saya. Bah, sesat itu. Ah itu gak benar itu. Tapi sekarang kalau ke rumah saya terjadi perampokan minyak urapan besar-besaran. Perjamuan kudus dirampok besar-besaran. Ada banyak orang yang datang ke Tiberias awalnya gak suka sama Tiberias. Jangan nunduk, saya tahu orang kau. Ada banyak yang gak yakin awalnya. Tapi kalau kita hidup dari omongan orang, mati kita. Ada orang yang saya layani hari ini gak menikah-menikah karena apa? Ada bawa perempuan dikenalin kurang tinggi. Dibawa lagi besok ketinggian. Kita gak hidup dari omongan orang. Amin dong, ayo dong. Amin. Jangan hidup dari omongan. Yang penting ini, yang penting firman sesuai enggak? Sesuai. Yang penting ngerugin orang lain enggak? Enggak ngerugin. Yang penting melanggar hukum enggak? Enggak. Kalau sesuai firman, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, maju. Enggak usah pusing sama omongan orang. Enggak usah pusing. Karena akan selalu ada orang yang bilang enggak sama saudara. Tapi kalau dari Tuhan, ketika saya jadi pendeta, orang bilang mau makan apa? Mau makan ayat, puji Tuhan sampai sekarang belum pernah saya makan. Tadi pagi baru makan babi rica. Langit terbuka, malaikat turun naik. Saya mau bilang sama saudara, ketika Tiberias saya mengucap syukur gembala saudara dan saya gembala yang maaf ya, gak peduli sama omongan orang. Maksud saya gini, kalau baik ya kita dengar. Tapi Tuhan kasih visi minyak urapan. Tuhan kasih visi bangun gereja Gading Nias. Ketika kita bangun gereja di Tiberias Bekasi. Banyak orang bilang, Bekasi itu Jawa Barat. Mana mungkin? Gimana caranya? Pak Pareji bilang maju. Gideon, Yung maju. Saya bilang Alek aja Pak, Alek gak bisa. Yo siap. Saya sama teman saya pendeta Jeffrey masuk ke ganggang. Ketemu, bisa. Kalau Tuhan taruh di hati. Saudara sudah doain. Saudara sudah yakin. Pesan saya, maju. Karena Tuhan akan membuat berhasil apa yang saudara kerjakan. Saya kasih ayat sama saudara, biar saudara bisa mengerti. Hakim-Hakim 11, ini gak ada ayatnya di slide, tolong dibuka di atunya. Hakim-Hakim 11, ayatnya yang pertama. Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama. Tolong ditampilkan di slide yang biasa, di slide gereja. Atau saudara bisa buka di ayat saudara, di kitab saudara, biar mereka gak pusing. Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, yuk sama-sama Tiberias Gading Nias. 1, 2, 3, iya. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Adapun orang Giliat itu adalah, tetapi ia anak, ayah Yefta ialah, sekali lagi kita baca Gading Nias 1, 2, 3. Adapun orang Giliat itu adalah, tetapi ia anak, ayah Yefta ialah siapa? Kenapa saya suruh saudara baca ulang-ulang? Karena di ayat ini, ayat sederhana ada dua opini. Opini yang pertama opini Tuhan. Yefta pahlawan yang gagah perkasa. Opini yang kedua cara manusia melihat kita. Anak seorang perempuan sundal. Di satu ayat ini Alkitab menyodorkan kepada kita opini siapa yang mau kau dengar. Pendapat siapa yang mau kau dengar. Alkitab mengatakan Yefta seorang pahlawan yang gagah berani kata Tuhan. Tetapi orang bilang, tapi kan mamanya seorang pelacur.
Opini mana yang saudara mau dengar akan menentukan hidup saudara. Suatu hari Yairus membawa Yesus, anaknya kepala imam. Yairus membawa Yesus ke dalam rumahnya. Di tengah perjalanan orang bilang, Yairus, anakmu sudah mati. Buat apa engkau menyusahkan guru lagi? Yesus sudah ikut, dapat berita dari rumah, anaknya sudah mati. Siapa yang mau didengar? Fakta yang menyampaikan anaknya sudah, atau percaya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Halo. Pak Pendeta, kata orang saya dari keluarga gak benar. Makanya calon saya gak mau sama saya. Bodoh amat sama omongan mereka. Pak Pendeta, orang-orang bilang saya cewek murahan. Karena mantan saya banyak di mana-mana. Masa lalumu Tuhan sudah ampuni, asal kau bertobat. Bodoh amat. Pak Pendeta, saya kata orang, keluarga saya gak benar, makanya saya begini. Bodoh amat. Jangan biarkan imanmu ditentukan oleh opini dunia. Tapi biar imanmu ditentukan apa kata Alkitab sama saudara. Engkau dikasihi, engkau dicintai. Yang punya surga, punya rencana besar buat saudara. Di atas kepala saudara, sama-sama bilang sama saya, opini Tuhan yang penting. Amin. Karena at the end of our life, ending dari hidup kita, bukan opini orang lain. Saya boleh berdiri di mimbar, ini saudara boleh bilang Gideon mantap. Tapi nanti saya akan menghadap hakim, segala hakim. Yang akan berkata kepada saya, hanya opini dia yang paling penting buat saya. Bukan opini saudara. Di nanti setiap kita akan menghadap hakim yang agung. Dan saya berdoa suatu hari nanti itu akan berkata, masuklah hambaku yang setia. Amin. Ada seorang pianis ternama bermain di sebuah stadion. Selesai dia bermain, satu stadion tepuk tangan. Wah, salut, we want more. Pulang dari stadion, manajernya bilang, semua crowd mau bikin kamu we want more. Ayo main lagi. Dia bilang, saya main jelek. Lu kok main jelek? Satu stadion bilang we want more, kok kamu main bagus? Saya main jelek. Semua berdiri, dia bilang, ada satu yang gak berdiri di ujung. Kenapa kamu peduliin dia? Karena dia guru musik saya. Bagi saya opini dia yang paling penting. Kita harus punya mental kayak gitu, anak Tuhan. Opini Tuhan yang kita kejar. Perkenanan Tuhan yang kita minta. Bukan perkenanan manusia. Opini Tuhan, Tuhan seneng gak sama perbuatanmu? Tuhan berkenan gak sama saudara? Tuhan bener gak? Tuhan setuju gak sama saudara? Bodoh amat orang ngomong apa. Tapi kalau Tuhan bilang yes, maju. Amin. Perkenanan Tuhan yang kita butuhkan. Bukan perkenanan manusia. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, I speak to your spirit. Saya gak ada di slide, saya sudah bisa lihat. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus belokin saya, seseorang perlu dengar ini. Opini Tuhan yang harus kita kejar. Bangun pagi, aku kejar perkenananmu. Mau tutup mata, adakah aku berkenan kepadamu hari ini Bapa? Adakah aku menyenangkan hatimu? Sama seperti saya buat khotbah. Sampai di rumah. Opini yang paling saya mengganggu saya cuma 2 orang. Opini mama saya, opini istri saya. Kalau sampai di rumah istri saya bilang, gimana khotbahku sayang? Jelek. Dalam hati saya kurang ngajar istri saya bilang. Tapi opini dia penting buat saya. Kalau dia bilang bagus, saya gak akan peduli. Saya gak kenal sama saudara. Bisa ngerti maksud saya? Amin. Yang kedua, makanya saya mau bilang sama saudara, jangan jadikan orang lain Tuhan dalam hidup saudara. Maksudnya apa? Kayaknya perkataan dia penting banget sama saudara gitu. Kayaknya perkataan dia akan menentukan hidupmu. Kalau dia bilang enggak, dia end of the world. Enggak. Tuhan yang menentukan. Katakan amin. Jika kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Yang kedua, kita cepat saja saudara, bagaimana caranya kita mengalahkan orang-orang negativity, orang-orang negatif sekitar kita. Yang pertama, remember,
Ingat, mereka bukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya Tuhan yang perlu saya dengar. Haleluya. Bukan berarti saudara nggak boleh dengar kata-kata pendeta saudara, dengar. Bukan berarti saudara nggak dengar kata-kata orang tua saudara, dengar. Tapi poin saya jelas ya, ini jangan jadi ayatnya jadi salah. Saudara udah doa, dapat mimpi, dapat impresi, sudah yakin, maju. Yang kedua, bagaimana caranya saya mengalahkan orang-orang negatif di sekitar saya. Yang kedua dikatakan don't get distracted. Jangan terganggu, jangan mau dibelokin, jangan mau terganggu. Kita lihat kebenaran firman Tuhan Nehemia 6 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Yuk lebih keras lagi aku. Untuk apa pekerjaan ini berhenti? Sebab ayatnya yang keempat sama-sama kita baca sampai. Dan apa? Kalau saudara baca kisah Nehemia adalah kisah yang menarik. Alkitab katakan Nehemia menghadapi sebuah challenge atau sebuah tantangan dari Tuhan. Tuhan memerintahkan Nehemia untuk membangun kembali bait Allah. Pada masa itu bait Allah telah dihancurkan oleh musuh-musuhnya orang Israel. Karena orang Israel berubah jadi setia kepada Tuhan. Dia mundur dari Tuhan, maka Tuhan mundur dari orang Israel. Orang Israel dipecahkan ke seluruh bangsa, menjadi budak. Hidup ke dalam yang namanya kehancuran. Selalu saya mau bilang sama saudara, pengen gagal, jauh-jauh dari Tuhan. Pengen penuh dengan masalah, lupakan Tuhan. Pengen hidup penuh dengan beban dan masalah, jauh-jauh dari Tuhan. Karena setiap kali bangsa Israel jauh dari Tuhan, setiap kali itu juga lah iblis menghancurkan hidup Israel. Alkitab katakan Nehemia menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi tantangan yang pertama, orang menertawakan atau meremehkan. Nehemia pulang ke Israel dan hendak membangun bait Allah. Orang bilang gak mungkin bisa bangun lagi bait Allah. Gak bisa lah, impossible lah. Lagi masa seperti ini. Sound familiar gak? Saudara cerita sama saudara, sama teman saudara. Gue punya mimpi nih. Gue pengen bangun startup. Gue punya mimpi nih. Gue pengen bikin ini. Dan orang mulai bilang sama saudara, bro, wake up. Terlalu besar mimpi lo, terlalu lebay. Gue punya mimpi, pengen kuliah di luar negeri. Terus sama saudara bilang, Inggris aja yes, no, I don't know. Mau sosok luar negeri. Orang tuh gak tahu siapa Tuhanmu. Orang tuh gak tahu sebesar apa Tuhan saudara. Yang pertama siklusnya selalu sama. Ini udah ribuan tahun siklusnya. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu sama saudara, mereka akan pertama menertawakan. Setelah menertawakan, saudara mulai berjalan, mereka akan berusaha melemahkan dengan omongan mereka. Setelah melemahkan gak berhasil, mereka akan melempar rumor. Mereka akan gosipin saudara. Wah gak mungkin tuh, udah gila tuh si Gideon tuh. Udah gila si ini, udah gila. Masa, lagi masa COVID ini, mau bikin begini. Semua orang-orang hebat di dunia awalnya dibilang gila. Betul apa betul? Semua orang-orang dunia giant killer, semua pembunuh raksasa di Alkitab awalnya ditertawakan. Daud ditertawakan sama orang Israel. Udah pendek semampai, semeter tak sampai. Bukan lagi kasih tak sampai. Ketika Daniel ditertawakan oleh para pementeri, dibilang lihat tuh sosok kudus dilempar ke api neraka. Semua ketika murid-murid Yesus menyebarkan Injil dianggap orang gila. Jadi kalau saudara ikut Tuhan dan orang menertawakan mimpi saudara, artinya you are in the right track. Orang, awalnya mereka menertawakan. Setelah itu mereka melemahkan. Mereka lempar rumor. Yang terjadi sama Nehemia. Ditertawakan, dilempar rumor. Habis itu apa? Ancaman mau dibunuh. Terakhir apa? Diskusi untuk memperlambat. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Matius 10. Ayat yang ke-26. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan yang tidak akan dibongkar. Satu ayat lagi Matius 10. Ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan yang dapat membunuh tubuh. Tetapi jika
Takutlah terutama kepada Dia yang membinasakan baik jiwa maupun. Inti dari ayat ini untuk ngingetin saudara. Jangan mau dibelokin dari pengharapanmu. Jangan mau digeser dari pengharapanmu kepada Kristus. Katakan amin. Saya baca kisah ketika pertama kali Gojek berdiri. Orang-orang pada bilang, mana gimana caranya? Sekarang kita semua lihat keberhasilan dari Gojek. Ketika pertama kali penemu-penemu menemukan semua, orang bilang gak mungkin. Sekarang kita lihat. Kalau saudara punya mimpi dari Tuhan, saudara mau jalanin. Pertama, mereka akan menertawakan. Mereka akan bilang, bodoh tuh orang, lebay tuh orang. Kedua, mereka akan melemahkan. Dengan bilang, begini. Ketiga, mereka akan sebar rumor. Rumor gak berhasil, mereka akan ancam, jelekin, buka segala macam. Terakhir mereka akan main yang namanya kekerasan. Gak bisa lagi, mereka sok ajak-ajak diskusi saudara. Ayo kita ngomong. Seperti saya bilang di awal khotbah saya. Pak Pariaji bangun Tiberias, orang mulai ngeledekin, orang mulai tertawain. Gak bener, gak mungkin. Ibu Darniati punya 7 apotik sama Pak Pariaji, 1 pabrik obat. Dilepas, bangun gereja. Orang bilang apa? Bu, ngapain dilepas apotiknya? Ibu gembala kan gak mungkin kerja di gereja tapi punya apotik, kan bertentangan. Satu sisi dia berdoa supaya orang sembuh, satu sisi kalau omset apotik turun sedih. Kan gak mungkin hari Minggu berdoa orang sembuh, Senin sampai Jumat berdoa orang sakit. Paham gak maksud saya? Jadi ibu gembala sama bapak putusin untuk apa? Jual apotiknya, bangun gereja. Awalnya persekutuan, orang bilang apa? Pak Pariaji itu kerja di istana. Ibu gembala punya pekerjaan baik. Orang pada bilang, gila kali ya. Tapi sekarang lihat. Makanya saya suka sebuah kutipan, jangan pernah buang mutiara kemana bos? Ini saudara terpesona apa gimana sih Mas? Jangan buang mutiara kemana? Maksud saya gini nih, dengar baik ya, this is gold, ini emas nih. Kita nggak perlu jelasin semua hal sama orang. Ada kalanya kita cukup diem, jalan sama Tuhan. Karena kalau kita jelasin semua orang, apalagi di netizen, di sosial media, kita stres. Saya pernah dalam sebuah pelayanan saya tahu ini orang gak suka sama saya. Saya tahu ini orang pernah dengar berita-berita yang gak benar soal saya. Daging saya pengen deketin dan pengen bilang, gak begitu ceritanya. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, biarin. Biar aku yang bekerja buat mereka. Saya pelayanan, saya angkat perjamuan kudus, dia gak angkat perjamuan kudus. Kayak saya najis banget gitu. Tapi saya fokus aja sama Tuhan. Saya layani Tuhan dengan segenap hati saya. Suatu hari dia mengalami keluarganya sakit penyakit. Dan keluarganya itu minta saya yang doain. Saya datang doain atas anugerah Tuhan, keluarganya sembuh. Apa yang dibilang sama saya? Saya minta maaf Pak Gideon. Selama ini saya pikir negatif soal Bapak. Tapi kalau Bapak kalau nggak dipakai Tuhan, nggak mungkin keluarga saya sembuh. Saya dalam hati bilang, itu yang keluarga lo sakit, gua yang buat. Enggak, manis cara Tuhan. Makanya Pak Pariaji nggak pernah mau berdebat sama orang. Orang bilang minyak urapan sesat, ya urusan dia sama Tuhan. Orang bilang minyak urapan itu nggak benar, urusan dia. Orang bilang Tiberias gereja nggak benar, urusan dia sama Tuhan. Satu hal yang nggak bisa disembunyiin dari gereja ini apa? Buahnya. Saya dengar dari teman saya yang catat baptisan, udah ditulis maksimal 150. Dan yang daftar 350. Tiberias selalu begitu. Jangan maju-maju, udah diri di mimbar. Jangan dorong-dorong, dipeluk pendetanya. Maaf ya. Di gereja lain maaf ya. Ayo maju, ada yang mau maju. Jemaat, lu maju. Di Tiberias sudah dibilang sama MC, karena COVID tidak ada arkola. Kata jemaat, aku tidak peduli. Pak minyak, Pak. Cuma di Tiberias.
P2MC bilang, saudara baptisan selam tanggal 30 hari Selasa. Maksimal 150. Saya tanya udah berapa? 350. Mereka bisa minta 2 kloter? Enggak bisa. Mereka bilang harus dibaptis hari Selasa. Karena bisa jadi Rabu Tuhan datang. Jemaat Tiberias tuh ya begitu. Haus, ada Roh Kudus di gereja ini, bilang amin. Ada kuasa Tuhan di gereja ini, bilang amin. Tuhan berkenan sama gereja ini, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya mau bilang jangan berdebat sama orang, jangan. Kalau orang salah paham sama saudara, biarin. Karena bagi orang yang gak suka sama saudara, saudara berusaha jelasin sama dia. Dia ngerti tapi tambah sebel sama saudara. Betul apa enggak? Dia 3 hal gak suka sama saudara. Saudara jelasin, gue gak begitu. 1 begini, 2 begini, 3 begini. Dia menemukan 3 hal yang lain lagi dari saudara. Saya mau bilang, dalam pelayanan ini kita gak perlu bela diri. Pak Haji bilang gak perlu bela diri. Biar mereka lihat, engkau ikut Tuhan, jalan. Engkau yang punya mimpi jadi pendeta, jalan. Walaupun kelihatannya gak ada hilalnya nih. Mana nih tanda-tandanya gak ada nih. Maju terus. Engkau yang punya mimpi jadi wirausaha, maju terus. Kayaknya ini gak maju. Maju. Udah doakan kan? Sudah yakin kan? Udah Tuhan kasih mimpi, maju. Engkau yang udah menggebet seorang wanita. Walaupun dia WA cuman di-read kayak koran. WA terus tiap hari. Kirim firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar firman Tuhan ini dan lalu membalasnya. Sungguh kata Tuhan kepada roh. Gitu. Terus pokoknya terus. Tuhan tuh paling suka sama orang yang setia. Tuhan tuh paling suka sama orang yang gak baper. Ikut Tuhan gak boleh baper. Ikut Tuhan baper, gak laku Bambang. Ikut Tuhan melayani Tuhan baper, gak laku. Engkau mimpi jadi pendeta tapi baperan, mendingan mundur. Jual wafer. Cocok sama saudara. Saya jadi pendeta udah kenyang walaupun masih muda begini. Diomongin, dijelekin, bodoh amat. Yang penting hati saya benar sama Tuhan. Yang penting hidup saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bukan orang sempurna. Tapi saya tahu jikalau Allah di pihak saya, siapa yang dapat melawan saya. Jangan mau debat jangan lempar mutiara sama babi. Tapi kita seneng bergumul, gulet sama babi. Ada orang, kita seneng, kita gampang terpancing. Saya mau bilang, kalau kita gulet sama babi di lumpur, cuma satu yang seneng. Siapa? Si babi itu. Tahu levelmu. Ada banyak orang kok nyerang saya di sosial media saya. Ada banyak orang, khotbah saya dipotong. Dari 45 menit dipotong jadi 10 detik. Kadang bukan 5 detik. Di teks saya. Saya tahu mereka pengen mancing saya. Saya gak mau. Saya tahu saya siapa. Saya anak Tuhan. Saya gak mau habisin energi saya untuk jelasin diri saya ke semua orang. Yang penting siapa? Tuhan, istri saya, anak saya, keluarga saya, sama gembala sidang saya. Titik, udah. Gak pusing. Mau ngomong panjang lebar, bodoh amat. Yang penting Tuhan. Yang ketiga, yuk kita cepat saja. Bagaimana caranya mengalahkan yang namanya orang-orang negatif. Yang pertama, ingat mereka bukan Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan jangan mau terdistract, fokus sama Tuhan. Yang ketiga, never attack back. Jangan menyerang balik. Jangan. Serahkan pembelaanmu sama Tuhan. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, jemaat Tiberias Gading Nias di lantai 3, lantai 4 dimanapun kau berada. Serahkan pembelaanmu sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya serahkan pembelaan saya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan adalah haknya Tuhan. Amin. Jangan mau kepancing, dasar firman Tuhan Amsal 11. Ayat yang ke-12, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Tetapi orang yang pandai apa? Berdiam diri. Kita harus punya kemampuan untuk apa? Berdiam diri. Tahu kapan untuk memberi energi. Tahu, jangan mau kepancing.
Ada banyak orang, apalagi di dunia sosial media ini, mereka memang sengaja membuat cerita untuk memancing saudara. Jangan mau kepancing sama mereka. Fokus sama Tuhan. Biar karyamu yang berbicara. Biar pengurapan Tuhan yang turun atasmu. Satu ayat sebelum saya masuk poin yang terakhir, 1 Petrus 2. Ayat yang ke-23. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya ketiga. Yang menghakimi dengan Yesus aja, bayangin. Ketika dia dicambuk, ketika dia dikasih mahkota duri, dia Tuhan loh. Alkitab katakan apa? Saya rasa itu Gabriel, Mikael, dan malaikat-malaikat di surga nunggu gitu di bukit Golgota di atas. Ayo sus, ayo sus, ayo sus. Tapi Yesus bilang, sabar, sabar, sabar. Kalau Yesus bilang, gap! Atau cut. Maksudnya malaikat. Itu malaikat turun semua, digamparin semua. Disalib. Yesus, orang Yahudi bilang, kalau engkau anak Allah, turun selamatkan dirimu, selamatkan juga kami. Kalau Yesus itu orang Batak. Dicabut itu salibnya. Oh, kau jual aku beli. Dicabut sama dia. Dia turun digamparin. Pak. Pastat nih. Borjong makan kau. Puas kau. Kau anak Medan kau gawan. Untung Yesus bukan Simanjuntak. Kita belajar dong dari Tuhan. Level terhebat ketika kita disakiti. Kita tuh apalagi ya gini ya, denger ya. Engkau mampu, engkau bisa. Orang itu di bawah saudara. Saudara bisa balas dia. Tapi engkau memilih untuk memberkati. Saya beri nama saudara anak Tuhan. Ada banyak orang gak balas bukan karena gak mau balas. Gak bisa balas. Bosnya soalnya. Leadernya soalnya. Orang hebat soalnya. Tapi orang yang di bawah saudara. Yang saudara punya kuasa atasnya. Saudara gak balas. Nih 2 deh. Hebat. Mampu. Contoh Yesus. Dia lagi Paskah kan? Jumat Agung. Yang keempat yuk, yang terakhir. Saya undang imam musik boleh maju ke depan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan yang namanya orang-orang negatif di sekitar kita. Yang pertama mengingat mereka bukan Tuhan. Yang kedua jangan mau teralihkan. Yang ketiga jangan pernah membalas. Yang keempat stay focused on God and His promises. Fokus sama Tuhan dan janjinya. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Mazmur 118 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Mazmur 119, 41, 42. Kiranya sesuai supaya aku dapat, ayat yang ke-42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab terjemahan Inggrisnya, show me how much you love me, Lord, and save me according to your promise. Then I can answer those who insult me because I trust in your word. Tunjukkan kasih setiamu kepadaku. Mazmur 119 ayat yang ke-11a. Ini Mazmur Daud. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Fokus sama Tuhan. Setiap kali saudara mulai goyah, fokus sama janji. Suatu hari para tawanan penjara Holocaust yang tiap hari disiksa, giginya dicabut, kukunya dicabut, dia mengalami penyiksaan, bahkan kulitnya ditetesi yang namanya lilin. Cuma sekali 2 kali tapi berkali-kali, berjam-jam. Beberapa dari mereka masih hidup dan beberapa dari mereka bunuh diri.
Yang hidup ditanya sama orang-orang yang menyelamatkan. Mengapa engkau tetap hidup? Mengapa engkau tetap kuat di saat teman-teman bunuh diri? Apa jawab mereka? Karena saya mengingat istri anak-anak saya di rumah. Ingatan itu membuat saya kuat. Suatu hari petinju wanita Laila Ali, anak dari petinju ternama Muhammad Ali, bertinju memperebutkan sebuah gelar di Inggris. Ronde pertama kalah, ronde kedua kalah, ronde ketiga digebukin. Para pengamat bilang pasti kalah nih. Ronde keempat kalah, tapi di tengah-tengah ronde kelima Laila Ali bangkit. Mengalahkan musuhnya KO. Selesai dari kemenangan, wartawan bertanya, kenapa ronde pertama, kedua, ketiga, keempat engkau kalah? Dan apa yang membuat engkau di ronde kelima engkau menang? Apa yang membuat engkau bangkit? Apa jawab Laila Ali? Saya ingat siapa papa saya. Papa saya seorang fighter, papa saya seorang pemenang. Ingatan akan papa saya membuat saya punya kekuatan untuk mengalahkan musuh saya. Kalau orang dunia aja punya ingatan akan papanya bikin dia semangat. Kalau engkau lemah, ingat Bapamu di surga. Kau punya Yesus. Selama engkau punya Yesus, semua akan baik-baik saja. Amin. Selama Yesus jawabannya, semua akan baik-baik saja. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.